Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Bapak Ibu, para guru, para alim ulama, para sepuh pinispo, para asatidzah, jamaah sekalian, ikhwafillah yang dimuliakan Allah. Ayat yang dibaca oleh Ustaz Daud tadi, pertama itu tentang Ashabul Ukhdud, Pak, atau mereka-mereka yang dipaksa untuk pindah agama dari Nasrani ke Yahudi, Pak, yang tidak mau menanggalkan kenasraniannya. Dulu ini pra-Islam. Mereka dibakar di sebuah parit. Ukhdud itu parit tuh, Pak. Itu Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu menjelaskan tidak kurang dari 20.000 orang, Pak, di dalam parit dibakar. Ashabul Ukhdud itu lokusnya di mana? Di Yaman. Ya, di Yaman. Karena itu terkenal Yaman itu dulu pusatnya agama sebelum Islam tuh, Pak, ya. Maksudnya pusat agama itu bahwa praktek-praktek keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Yaman itu bukan hanya dibakar dalam parit. Siapapun yang punya komitmen untuk berbeda dengan orang-orang Yaman, Pak, itu akan dianeksasi. Contohnya Abraha. Dia bikin apa itu? Bikin Ka'bah. Imitasi itu, Pak. Yang berbeda dengan dia, dia kirim pasukan-pasukan gajah. Li'ila fi Quraisy. Ila fi rihlatash syita'i was-shayf, atau sehingga Allah menurunkan surat Al-Fil. Apa arti Al-Fil itu? Gajah. Nah, itu Ukhdud, Pak. Tempatnya di Yaman. Nah, di Yamannya di daerah apa itu tuh, Pak? Di daerah Ahqaf. Di daerah Ahqaf, ya. Ahqaf itu perbatasan Yaman Oman. Jadi masih bisa dilalui dengan darat, Pak. Itu untuk menelusuri jejak-jejak sirah Nabiyah itu perlu waktu 3 tahun, Pak. Keliling semua negara-negara Timur Tengah. Maka setiap ayat yang dibaca, ini lokusnya. Bahwa yang diceritakan Al-Quran itu bukan dusta, Pak. Ibratul liulil albab, ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmah. Nah, itu di akhir surat apa itu? Di akhir surat Yusuf. Jadi Al-Quran memang 2/3 isinya kisah. Itu sebabnya Buya Hamka ditanya, Buya mengajarkan Islam, istilahnya apa? Istilahnya ceramah. Apa itu ceramah, Buya? Cerita penuh hikmah. Karena 2/3 kisah Al-Quran, 2/3 isi Al-Quran berbicara apa? Berbicara sirah, berbicara kisah-kisah, qasas. Baik, kita masih melanjutkan bab bulan yang lalu, yaitu bab tentang Isra Mi'raj ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Sa'id al-Ashah khadiman jami'an an Waqi'. Qala al-Ashah haddatsana Waqi', haddatsana A'mash an Ziyad bin Al-Husain Abi Juhma an Abil Aliyah an Ibn Abbas qala ma kadzaba al-fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qala ra'ahu bi fuadihi marrataini. Dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Sa'id al-Ashah, seluruhnya diterima riwayat ini dari Waqi'. Siapa Waqi', Pak? Gurunya Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi' su'a hifdhi farshadani ila tarkil ma'asi ala fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengeluhkan buruknya hafalanku
kepada Imam Waqi, su'a hifzi, buruknya hafalanku. Fa'arsyadani, lalu ia menasihatiku ila tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Ala ketahuilah wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, fa innal ilma nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah la yuhda lil 'asi, tidak akan dihadiahkan kepada pelaku maksiat. Gitu tuh Pak. Makanya Imam Syafi'i ketika beliau minum air Zam-Zam, doanya satu Pak. Allahumma rzuqnil hifza matinan la ansa ba'dahu abada. Ya Allah, berikan aku kekuatan hafalan, maka setelah itu tidak ada yang lupa lagi. Gitu tuh Pak. Kita minum air Zam-Zam, doanya Pak dunia semua. Ya Allah, semoga dengan air Zam-Zam ini saya tambah dikagumi orang. Gitu tuh Pak. Orang melihat saya kelepok-kelepok gitu tuh Pak. Tambahkan rezeki saya dan lain sebagainya. Tapi minta untuk akhiratnya nggak ada Pak. Ya, itu sebabnya siapa? Imam Asy-Syirazi, dia menulis kitab Al-Muhadzab, disyarahkan oleh Imam An-Nawawi muridnya menjadi Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu Imam Asy-Syirazi Pak yang bikin doa tiap putaran tawaf. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan, ya, dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani nggak ada. Yang Nabi ajarkan itu cuma satu, antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Apa itu? Sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu dari mulai istilam kita atau mencium Hajar Aswad, memulai putaran tawaf sampai Rukun Yamani, Nabi nggak mengajarkan Pak. Dari mulai riwayat paling sahih sampai paling dhaif nggak ada itu Pak. Gurunya Imam An-Nawawi Pak. Karena beliau ini bapaknya manasik haji Pak. Jadi kalau ditanya siapakah bapaknya manasik haji, maka jawabannya Imam Asy-Syirazi. Dari kitabnya Al-Muhadzab, disyarahkan menjadi Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Walaupun beliau sendiri nggak pernah melaksanakan ibadah haji, Pak. Ya, nggak pernah melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Mau berangkat, ada tetangga kelaparan. Bekal buat haji, buat umroh, dikasihin ke tetangga. Besoknya mau berangkat, ada kelaparan lagi. Nggak jadi lagi berangkat, Pak. Dikasihin lagi. Subhanallah. Orang yang paling berjasa, sehingga kita paham manasik haji, manasik umroh, Pak. Seumur hidupnya tidak pernah melakukan manasik haji. Karena itu benar, kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, jangan pernah sombong, Pak. Selain haji umroh itu satu-satunya perintah dari awal hingga akhir kudu ikhlas. 196 Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, 96 Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, karena Allah kalian melaksanakan ibadah haji. Dari awal kudu ikhlas. Hingga akhir harus ikhlas. Wa atimul hajja wal umrata lillah. 196 tuh Pak. Berat. Nah, Imam Asy-Syirazi Pak, selain beliau tidak pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah, bukan karena beliau tidak paham ilmunya, justru kita berhutang jasa sama beliau. Ya. Apalagi travel tuh. Punya hutang jasa sama beliau, kan dibagikan tuh buku doa dan manasik. Itu kan tiap putaran ada tuh doanya, betul nggak? Subhanallah, sampai orang kepaduk-paduk Pak. Kenapa? Karena doa manasik haji dibaca tuh. Nabrak depan, nabrak belakang tuh. Subhanallah. Tiap apa itu putar sa'i itu kan. Oh, putaran pertama ini, putaran kedua ini. Itu kalau ditanya siapa yang bikin Pak? Imam Asy-Syirazi, gurunya Imam An-Nawawi. Apa alasannya? Karena beliau ahli hadis Pak. Beliau tahu Nabi nggak pernah mengajarkan doa itu Pak. Tapi kenapa beliau menuliskan dan mengajarkan kepada umatnya, kepada masyarakatnya, kepada jamaahnya? Alasannya satu, aku dengar dari orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, itu tiap putaran Pak, mintanya dunia semuanya. Ya, ya Allah syarika, ya Allah syarika, ya Allah syarika, ya Allah perusahaan, ya Allah perusahaan, ya Allah perusahaan. Gitu tuh Pak. Ya Allah sayyarah, ya Allah sayyarah, ya Allah mobil, ya Allah mobil, ya Allah mobil. Ya Allah kredit, ya Allah kredit, ya Allah kredit. Ya gitu kali itu Pak tuh, subhanallah. Dunia semuanya.
Akhirnya ketimbang itu mungkin salah satu alasannya karena nggak ada pakemnya. Akhirnya beliau bikin Pak putaran pertama ini, putaran kedua ini. Agar apa? Sayang, bayar 30 juta, 40 juta, 50 juta. Yang dipinta apa Pak? Dunia semuanya. Padahal dalilnya kata siapa itu? Kata Derry, dunia sementara gitu tuh Pak. Subhanallah. Jadi kalau ditanya siapa yang bikin, beliau tuh Pak. Ya, makanya Imam Syafi'i begitu tuh ya. Kalau minum air Zam-Zam berdiri Pak. Jangan duduk ya. Kapan? Di Masjidil Haram. Lihat Ka'bah. Jazakallah khairan. Dari A'mash, dari Ziyad Al-Husaini, dari Abi Jahma, dari Abil Aliyah, dari Abdullah bin Abbas. Ini senior. Perawi sahabatnya Abdullah bin Abbas junior, Pak. Nabi wafat umur berapa? 10 atau 13 tahun, masih muda betul. Tapi beliau perawi dahsyat betul, Pak. Dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, "Ma kadzaba al-fuadu ma ra'a." Ya, ini surat An-Najm ayat 11. Ma kadzaba, tidaklah berdusta. Al-fuadu hati ma ra'a, apa yang ia lihat. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan ia telah melihatnya nazlatan ukhra, itu pada kondisi yang lain. Qala, menurut Abdullah bin Abbas, dia berani itu Pak memaknai ayat-ayat susah kayak gini. Kenapa? Karena beliau dapat sertifikat dari Nabi. Apa sertifikatnya? Doa Rasul, Allahumma 'allimhu tafsir wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas tafsir dan takwil. Doa itu muncul, Pak. Itu sebagai apa tuh ya? Sebagai takjub, sebagai rasa terima kasihnya Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Kenapa? Abdullah bin Abbas itu selama di Madinah, kalau Rasulullah mau tahajud, kalau Rasul mau mandi tengah malam, Pak, airnya yang menyiapkan Abdullah bin Abbas. Selama di Madinah, pertanyaan saya. Dia wafat umur 13 tahun. Ketika Nabi wafat, Nabi di Madinah tinggal berapa tahun? 10 tahun. Ya, Nabi tahajud itu lebih dulu ketimbang sholat 5 waktu. Jadi kalau di Madinah 10 tahun, berapa tahun dia melayani Nabi, Pak? Berapa tahun tuh? 10 tahun. Jadi umurnya berapa tahun ketika itu, Pak? Awal melayani Nabi, Pak? 3 tahun. Coba, Pak. Literasi. Bocah kita 3 tahun lagi main Koko Charles, Pak. Tembak. Main game tuh Pak. Subhanallah. Ini yang enggak ada Pak dalam kurikulum kita. Kurikulum kita hari ini mindsetnya duniawi Pak. Ya. Mesti kerja. Pak. Ya. Abdullah bin Abbas Pak umur 3 tahun. Ketika Rasulullah wafat 13 tahun. Tidak ada air yang dipakai Nabi untuk berwudu kecuali beliau yang menyiapkan. Sehingga Nabi SAW mengeluarkan doanya. Nah inilah akhlak murid ke guru Pak. Kalau bisa, kita tuh Pak bisa membeli hati guru kita. Ya. Nah Abdullah bin Abbas dia bisa membeli hati Rasulullah. Dengan cara apa? Menyiapkan air untuk beliau mandi tengah malam, untuk beliau berwudu tahajud, Pak. Sehingga keluar tuh saripati seorang guru, Pak. Apa? Doa. Ya. Jadi belajar itu bukannya transfer knowledge, Pak. Transfer karomah, tuh, Pak. Transfer berkah. Tuh. Itu luar biasa. Coba ayat-ayat mutasyabihat, Abdullah bin Abbas dia berani Pak. Menerjemahkan, menafsirkan alif lam mim, al alifu Allah wal lamul malaikah wal mimu Muhammad. Abu Bakar aja nggak berani Pak. Umar aja nggak berani. Kenapa Abdullah bin Abbas berani? Dapat lisensi dari Nabi Pak. Nah, mencontoh, makanya kitab Ta'limul Muta'allim itu plak-tumplak, ngejiplak akhlaknya Abdullah bin Abbas. Ala tanalal ilma illa bisittatin.
سأمي كعب مجموعها في بيان ذكاء وحرص واستبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. Itu plak-tumplak ngambil dari siapa? Abdullah bin Abbas. Kenapa dia berhasil Pak membeli hati guru? Ini gurunya siapa? Nggak tanggung-tanggung, Rasulullah. Makanya coba lihat, Abdullah bin Abbas wafat di mana? Di Taif. Ibadah orang Taif beda dengan Mekah, beda dengan Madinah. Kemarin yang baru pulang umroh. Orang-orang Taif, khususnya di Masjid Abdullah bin Abbas. Kalau di Mekah, di Madinah kita nggak ngedenger tuh. Imam habis sholat, zikirnya jahar. Kan begitu kan? Pasti langsung ditimpali. Apa itu? Salatu ala al-mayyit rahimakumullah. Nggak ada tuh Pak tuh. Astagfirullah jahar. Tapi di sana kita habis salam apa itu? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jahar itu Pak. Karena memang Abdullah bin Abbas itu sumber dari mazhab Imam Syafi'i itu Pak. Gitu tuh ya. Nah, di sini menariknya surat An-Najm ini maka dzabal fuadu ma ra'a. Jadi Isra Mi'raj itu Nabi melihat Jibril ra'a, bukan basor. Kalau ra'a berarti apa nih? Mata, kasat mata, Pak. Enggak pakai kacamata, enggak pakai alat bantu. Kita sekarang mau Ramadan. Biasanya ada permasalahan yang selalu berulang tiap tahun. Masalah apa tuh Pak? Penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal. Perasaan agama yang lain kan yang berantem tuh Pak tuh. Oh kita di sini lebarannya karena 25 Desember hilalnya masih di bawah derajat, jadi kita lebarannya 26 Desember. Ada nggak Pak? Saya tanya. Hah? Kamar sebelah itu lebaran 26 Desember Pak, ada nggak? Atau karena bulan yang udah muncul kita lebarannya 24 Desember, ada nggak Pak? Nggak ada itu. Tapi kenapa di kita itu menjadi polemik terus tuh Pak? Satu, pertama kita masih bersyukur. Itulah hebatnya Islam Pak. Metodologinya nggak kaku Pak. Ya, metodologinya nggak kaku. Seperti siapa tuh? Prof. Jamaluddin. Orang mana? Orang 8 Pak ya kalau nggak salah. Beliau mengatakan bahwa waktu sholat di khususnya Jabodetabek itu bagusnya ditambah berapa menit? Tambah berapa menit? 8. Jadi kalau subuh sekarang 4 berapa? 4.42 ya? 4.42, Zohor 12.05, Asar 15.12, Maghrib 18.06, kemudian Isya 19, berapa? 17 ya, 17, tambah 8, kata beliau tuh. Kenapa? Karena rotasinya berubah tuh Pak. Jadi kecepatannya berubah. Kenapa? Mungkin karena climate change tuh Pak. Mungkin juga bumi tergantung, karena banyak bocah main lato-lato kali Pak. Jadi mengganggu rotasi bumi ini karena main lato-lato itu. Subhanallah. Kenapa? Karena nggak statis tuh Pak itu. Nah ini kita memang Rasul mengajarkan untuk melihat hilal, ya untuk menentukan sudah masuk bulan baru atau belum, kita pakai 2 metode. Pertama namanya imkaniyatur ru'yah. Ya kemungkinan bisa melihat. Dalilnya itu Quran Pak. 18 5 faman syahida minkum asy-syahra falyasum yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa syahida menyaksikan minkum dari kalian asy-syahra bulan Ramadan falyasum puasalah. Kalau enggak kelihatan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau enggak kelihatan, maka genapkan menjadi berapa? 30 hari. Itu metode ru'yah itu Pak. Hadisnya Bukhari. Dijelaskan tuh 185 Al-Baqarah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, puasalah kalian karena melihat hilal. Dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Fa in ghubiya 'alaikum fa aqbilul iddata asy-sya'bana 30 yawman. Jika pandangan kalian terhalang oleh mega, karena mega ini suka menghalangi pandangan, Pak. Bapak jangan tafsirkan yang lain-lain, Pak ya. Itu suka menghalangi pandangan, Pak. Itu fa aqbilul iddata 30.
Maka genapkan Sya'ban berapa hari? 30 hari. Nah, berdasarkan hadis ini, maka pandangan sebagian masyarakat Indonesia, Ustadz kan itu matahari lewat Indonesia dulu, karena kita di mana? Lebih timur. Masa Saudi Ramadan lebih dulu, kita belakangan. Apakah matahari nggak mampir di kita, Ustadz? Kan begitu tuh, Pak. Namanya dia berputar kan itu kan lebih dulu kita, kudunya itu yang dilihat itu. Tapi kok kenapa kita lebih belakangan? Ya, apa karena rakyat Indonesia terlalu banyak, Ustaz? Sehingga terlalu berat dilihatnya begitu. Enggak begitu, Pak. Ya, hilal ini ya, penggunaan hilal karena terjadi polemik pada masa Umar bin Khattab. Ada sahabat namanya Bukair, disuruh bawa surat oleh Ummul Fadl. Siapa Ummul Fadl? Istrinya Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas? Pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dari Madinah awal Sya'ban, Bukair berangkat kau ke Syam, temui Gubernur Muawiyah, sampaikan ini surat. Ya, perhatikan oleh dia secara seksama, lalu selesaikan urusannya dengan saya, cepat begitu. Nanti ada lain waktu kita bahas, Pak ya. Surat apa itu tuh, Pak? Itu surat yang akan mudah-mudahan sedikit bisa mengurangi ketegangan, Pak. Perang antara Ali dengan siapa? Muawiyah. Itu surat isinya itu, Pak. Panjang, Pak. Berapa halaman surat itu, Pak? 12 halaman. Surat itu hilang. Ya, ketika Muawiyah wafat hilang, ketika Ali wafat, ketika Muawiyah wafat hilang, ketika Ali wafat hilang. Tapi surat itu tidak hancur. Hilang, tidak diketemukan, iya. Hancur, tidak. Ya, karena surat itu atas kebersihan hati ditulisnya, Pak. Sesuatu yang ditulis karena kebersihan hati itu nggak akan hilang. Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh, ayat 17. Sesuatu yang tidak bermanfaat seperti buih laut, hilang diterpa ombak, tapi yang berbasis keikhlasan, dia seperti karang di tengah lautan, diterjang ombak, maka kokoh dia. Nah, surat itu ditemukan kembali itu pada tahun 717 oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana kisah selanjutnya? Surah Nabawiyah hari Sabtu jam 7 nanti, Pak, penjelasannya. Itu tuh, Pak ya. Tolong bilang ke Muawiyah selesaikan urusannya tuh, Pak tuh. Berangkatlah Bukair dari Madinah ke Syam. Sampai di Syam, sampai di Damaskus, itu hari Kamis sore. Ternyata malam harinya didapati orang-orang Syam sedang puasa tarawih. Malam pertama Ramadan. Berarti puasa Ramadannya kapan? Esok, hari Jumat. Singkat cerita, selesai urusan Bukair dengan Muawiyah. Kembali ke Madinah. Tiba di Madinah, ditanya oleh Abdullah bin Abbas, Paman, itu orang-orang Syam, Ramadannya hari apa? Tanggal 1 Ramadannya, Jumat. Karena kami Kamis malam Jumat sudah bisa melihat hilal. Oh gitu ya. Lantas di sini orang Madinah melihat hilalnya bagaimana? Oh Jumat malam Sabtu. Kami puasanya hari Sabtu. Apa kata Bukair? Kenapa kalian tidak mencukupkan hilal yang sudah dilihat oleh orang-orang Syam? Oleh orang-orang Suriah. Kan jarak kita cuma dekat aja, 1.700 kilo. Kenapa sih mesti beda-beda? Kan begitu. Oh enggak begitu, Paman. Kata Abdullah bin Abbas. Hakadha allamana Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah mengajari kami. Kalau kami nggak melihat hilal, ya genapkan Sya'bannya berapa? 30. Saya tanya ke bapak-bapak. Nanti Menteri Agama itu akan mengutus orang yang ahli di bidang Ru'yatul Hilal dan ahli falak, Pak, di 124 titik. Hari apa itu? Hari Rabu. Tanggal berapa Sya'ban, Pak? Tanggal 24. Jika mereka melihat hilal, maka berarti bareng dengan Muhammadiyah. Ya, 1 Ramadannya. Yang jelas Pak, NU Muhammadiyah tidak berdebat urusan puasa Ramadan. Kapan? 1 Ramadan. Betul nggak, Pak? 1 Ramadan. Cuma tanggal Masehinya itu beda tuh, Pak tuh. Ternyata Rabu malam Kamis maghrib terlihat, Pak, 2 derajat.
Kenapa sih mesti 2 derajat, Pak? Itu kesepakatan Mabim. Mabim itu menteri-menteri agama ASEAN. Gitu ya. Contoh gini nih. Ada seseorang di ruang sana itu ada 10 orang. Ya, untuk ada 10 orang. Anaknya Pak 10 orang itu. Seorang ayah, Pak. Ini kata ayah nih. Coba kalian tampilkan rambut kalian. Jadi dari belakang tembok tuh Pak, ditampilkan tuh rambutnya doang. Kira-kira dengan menampilkan rambut udah kelihatan belum? Ini anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Udah kelihatan belum Pak? Rambutnya aja gitu tuh. Kalau saya kelihatan Pak, ujung ini Pak botak kelihatan. Nah ini muta'ali gitu. Ya, kira-kira untuk mengetahui secara pasti ini anak saya nomor 1 Pak, dari belakang tembok tuh. Cukup rambut atau sampai dahi Pak? Kalau muka Pak nggak perlu tuh Pak tuh. Ada orang udah mukanya kelihatan Pak, nggak kenal juga. Orang dia nggak kenal siapa dia tuh Pak. Makanya imkaniyatul rumah mesti orang yang paham ilmu falak, mesti orang paham ilmu hisab, ilmu hilal. Tak kenal maka tak Ramadan Pak. Begitu tuh. Nah di situ para ulama berdebat. Kira-kira untuk mengetahui bulan ini bulan baru berapa derajat? Kata Mabim berapa Pak? 2 derajat. Kalau 2 derajat berarti cukup apa? Rambut. Ya cukup, mohon maaf. Anggap 1 derajat rambut. Jidat berapa? 1 derajat lagi jadi 2 derajat. Nah kalau udah kelihatan jidat, nih anak saya nomor 1, anak saya nomor 2, anak saya nomor 3, nomor 4. Paham nggak Pak? Begitu tuh. Nah, pernah terjadi pada masa Umar, itu Syam puasa duluan, Madinah belakangan. Kok kenapa bisa begitu? Karena orang Madinah tidak melihat hilal, Pak. Apalagi kita, waktunya ada 3. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Tuh, Pak. Tuh. Begitu tuh, Pak ya. Jadi nggak jadi masalah itu. Itu namanya hilal. Ya. Ada lagi metode kedua, itu namanya hisab. Hadis hilal dan hisab satu Pak, sama Pak. Ya. Bedanya hadis hisab, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in hubiya wa ghumma 'alaikum fa aqmilul iddata sya'bana 30 yauman. Faqdurulah. Nah itu tuh Pak tuh. Faqdurulah. Puasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Jika pandangan kalian terhalang oleh mega, maka genapkan 30 hari. Atau faqdurulah. Apakah dari kata faqdurut? Faqdur itu dikata takdir. Apa takdir Pak? Kira-kira. Perencanaan. Kalau sudah jadi ketetapannya namanya apa? Qadha. Nah, faqdurulah yang kita sebut sekarang sebagai metode matematis astronomis. Paham nggak Pak? Saya tanya, itu bikin kalender setahun pakai hilal, pakai hisab. Coba, metode bikin kalender 1 tahun Pak, kalau pakai hisab Pak, nikah nggak jadi-jadi Pak. Ntar kita tunggu informasi pemerintah, hilal 1 Ramadannya kapan Pak? Subhanallah. Itu sebabnya perpaduan nih Pak nih antara ru'yah dengan hisab itu oleh ulama besar pengarang kitab Jam'ul Jawami namanya Ibnu Subki itu bisa disatukan. Apa kata beliau? Walau syahida bi ru'yatil hilali wahidun au ithnani wa qatadul hisabu adama imkanir ru'yatihi qala Ibnu Subki la tuqbalu hadhihi syahada. Limadha? Li'anna al-hisaba qat'iyyun war-ru'yatu dhanniyatun. Walau syahida bi ru'yatil hilal wahidun aw isnan. Andaikan ada 1, 2 orang ngelihat hilal, Pak. Waqtadul hisabu adama imkani ru'yati. Sedangkan menurut perhitungan matematis astronomis, Pak, menurut hisab enggak ada hilal. Apa kata Ibnu Subki? La tuqbalu hadhihi syahada. Ru'yatul hilal ini ditolak. Kenapa? Li'annal hisaba qat'iyyun. Hisab itu qat'i, Pak.
Ya, warru'yatu dzanniyah. Sedangkan imkanur ru'ya itu zonni, masih praduga. Nabi, kalau kita Menteri Agama mengutus 124 ahli di 124 titik. Kalau Nabi mau melihat satu Ramadan yang diutus berapa orang? Saya tanya, kenapa sih Ramadan itu pakai ru'yah? Sedangkan bulan yang lain pakai hisab, Pak. Itulah mulianya Ramadan, Pak. Agar betul akurat ngukur Ramadan, Pak. Kenapa ini bulan beda sama yang lain, Pak? Ramadan itu dulu bulan apes, Pak. Orang-orang sebelum disyariatkan puasa Ramadan, kata orang jahili bulan apes dia, Pak. Orang-orang nggak mau, Pak. Pelesiran, hajatan, kondangan, bepergian di bulan Ramadan. Nggak mau tuh, Pak. Subhanallah. Tapi ketika Ramadan, Allah syariatkan puasa Ramadan, Pak. Jadi bulan yang amat sangat megah. Sama lah kota Mekah. 137 Ibrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi san'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan anakku, istriku. Ya, itu di sebuah lembah yang nggak ada pepohonan, kering kerontang. Mekah itu dulu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi Mekah menjadi negeri yang didambakan, walaupun mahal bayarnya Pak, 50 juta, antri 20 tahun, antri 30 tahun, nggak jadi masalah. Orang merindukan kota Mekah. Kapan? Ketika Mekah menjadi apa itu? Menjadi lokus tempat kita sholat menghadap kiblat. Arah kiblat diubah dari Aqsa ke mana, Pak? Ke Mekah. Berubah tuh, Pak. Subhanallah. Sama, Pak, kayak Ma'la, kuburan Ma'la. Itu kuburan angker, kumuh, kotor. Zaman itu Pak. Tapi ketika Ibunda Khadijah dimakamkan di situ, Pak. Itu tempat paling elit. Kita nih, Pak, disebut elit. Di mana tinggal, Pak? Menteng. Waduh, keren betul. Ateng rupanya, Pak. Anak Menteng. Tapi orang Mekah, Pak, disebut keren. Bapakmu dimakamkan di mana? Di Ma'la. Keren. Orang berduit, bahkan Raja Arab Saudi pun nggak boleh dimakamkan di situ, Pak. Khusus orang baik, khusus orang yang punya kontribusi kepada Islam, kontribusi keilmuan, kontribusi sosial, kontribusi finansial kepada Islam, boleh dimakamkan di situ, Pak. Subhanallah. Terakhir ulama kita yang dimakamkan di situ siapa? Kiai Maimun Zubair. Raja Arab Saudi aja nggak boleh, Pak. Subhanallah. Kita tuh yang keren makam di mana, Pak? Sandiago mana tuh? Sandiago Hills, Pak. Apakah yang dimakamkan di situ orang baik, Pak? Orang berduit, Pak. Taman makam pahlawan belum tentu pahlawan, Pak. Ya, subhanallah. Tapi Jannatul Ma'la hanya orang baik, Pak. Wajar Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan, as-salihu wal khairu yughayyirani syarra khaira. Kebaikan dan orang baik itu bisa mengubah keburukan jadi baik. Kalau kita mungkin ada makam, Pak, dimakamkan jasad kita tambah angker kali kita, Pak, situ tuh. Ada makam siapa itu katanya itu? Makam Firaun. Subhanallah. Gitu tuh ya. Nah, balik lagi, Nabi itu kalau mau bulan Ramadan mengutus 40 sahabat untuk melihat hilal. Ada sahabat yang diutus melihat hilal, ada sahabat yang diutus ya untuk apa, Pak? Ngitung, Pak, berdasarkan hisab falaki. Dulu saya di pesantren paling seneng dua ilmu, Pak. Paling seneng saya. Apa itu? Faraid sama ilmu falak, sama-sama apa? Ngitung. Karena itu saya pertama daftar enggak ke Timur Tengah dulu, Pak. ITB diterima di astronomi itu, Pak. Tapi umi saya nggak ngasih. Janganlah katanya. Ya, ntar tugasnya cuma setahun sekali doang, Ramadan doang, kata umi saya katanya. Ngitung gitu doang. Karena belajar ilmu falak, Pak, itu al-aslu fil farak al-haram. Belajar ilmu falak pada dasarnya haram, Pak. Kenapa? Karena ilmu falak mempelajari benda-benda apa? Angkasa, ini dihitung nih. Ini si Fulan lahir tanggal berapa? Dihitung tuh, Pak, itu ya. Nah, kira-kira sukanya apa? Lalu baca tuh, Pak, ya ketipu, ya keliru, ya ketipu, ya keliru, ya ketipu, ya keliru tuh, Pak. Nabi menggunakan ilmu falak untuk melihat jumlah pasukan di belakang gunung tuh, Pak.
bagaimana ombak air laut. Kan begitu tuh Pak tuh ya. Subhanallah. Jadi ada sahabat yang diutus untuk ru'yatul hilal, ada sahabat yang diutus oleh Nabi menghitung apa? Hisab. Subhanallah. Dalam sejarah Islam tidak ada perbedaan ru'yatul hilal dengan hitungan hisab. Pertanyaannya, kenapa sekarang kok jadi berbeda? Paham nggak Pak? Pernah dari 40 sahabat satu nggak melihat hilal. Ya, tepatnya tahun ke-8 Hijriah. Ya, mohon maaf, 39 tidak melihat hilal, satu sahabat melihat hilal, Pak. Langsung dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Kan orang yang melihat hilal mesti dia apa tuh? Disumpah. Ra'aitul hilal ya Rasulullah, aku lihat hilal. Pada saat yang bersamaan 39 belum ada informasi itu Pak. Datang 39. Ra'aitumul hilal. Apakah kalian melihat hilal? Bala, ra'aina ya Rasulullah. Kami melihat hilal. Yang satu ini Pak, kami tidak melihat hilal. Yang satu ini dia melihat hilal. Yang 39 ma ra'ainal hilal. Kami enggak melihat hilal ya Rasulullah. Dicek oleh Nabi, apakah kamu sudah bersumpah? Sudah Rasul. Sebentar, Nabi dilihat matanya Pak. Tadi malam apa yang kamu lakukan? Ya, aku sholat tahajud. Sebelumnya aku menghatamkan Quran. Begitu tuh Pak. Jadi kalau ada orang melihat hilal, sebelumnya nonton jaipongan Pak, tolak langsung Pak syahadatnya Pak. Ya, karena itu harus orang-orang yang akhlaknya mulia. Kenapa? Allah tidak akan memperlihatkan hilal. Karena zaman Nabi kan nggak pakai alat Pak. Jadi pakai apa itu mata batinnya luar biasa. Kata Nabi, apa yang kamu lakukan? Tadi malam aku tahajud Rasul. Sebelumnya aku hatamkan Quran. Tidak ada maksiat yang aku kerjakan. Lah, nggak pernah Rasul. Dilihat oleh Nabi Pak, rambutnya keluar satu Pak dari sorbannya Pak. Lewat bola matanya Pak tuh. Jadi ternyata hilal itu bukan hilal tapi apa Pak? Rambut Pak. Sama kasusnya kayak di Cawang. Hilal Ramadan kelihatan. Padahal benang layang-layang Pak. Subhanallah. Apa artinya human error itu tuh Pak tuh? Kenapa? Ketika Nabi ngecek yang 39 tidak melihat hilal, Nabi panggil tuh Pak tuh. Para sahabat yang ditugasi untuk apa? Orat-orat tuh Pak, untuk menghitung. Bagaimana hasilnya? Ya Rasulullah, belum masuk Ramadan. Kita mesti genapkan. Sama apa? Ru'yatul hilal dengan hisab falaknya. Bahkan kata Ibnu Subki dalam Jamul Jawami, al-hisabu qat'iyun. Hisab itu qat'i Pak. Ru'yatul hilal zanni. Jadi lebih kuat mana Pak sebetulnya? Kata Ibnu Subki, lebih kuat hisab. Awas, saya tidak memprovokatori, bukan nih Pak, nih. Bukan. Bapak jangan salah tafsir, repot ya. Makanya jika ada 1-2 orang atau 1-2 titik dari 124 titik melihat hilal, yang lain tidak melihat hilal. Sedangkan hisab hitungannya sama dengan yang mayoritas ru'yatul hilal Pak. Ambil hisab, tinggalkan ru'yah. Paham nggak Pak? Kenapa? Karena al-aslu fil hilalil hisab. Asal menentukan bulan baru itu hisab. Bisa dipahami kan? Bisa ya. Jadi Ustaz kesimpulannya Ramadan sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Gitu tuh ya. Oh jangan paksa-paksa saya repot nih Pak nih. Nanti ada kesempatan kita belajar ilmu falak Pak ya, ada kesempatan. Biar tahu tata cara ngitung Pak falak. Gitu tuh ya. Subhanallah. Kelebihan pesantren gitu Pak. Dia nggak belajar matematika. Tapi ngitungnya cepat betul. Subhanallah. Ini hilalnya 2 derajat Pak, ada makanan Pak. Itu 2 derajat, orang udah kelihatan kali itu tuh Pak. Itu tuh Pak ya.
Qala kata Abdullah bin Abbas ra'ahu ay bi fuadihi. Jadi Nabi SAW melihat malaikat Jibril bi fuadihi. Dengan apa itu? Dengan hatinya, ya, wa ainaihi, dan kedua bola matanya. Begitu tuh Pak ya. Siapa sahabat yang mukanya paling mirip dengan Jibril Pak? Ada yang tahu? Namanya Dihyah Al-Kalbi Pak. Ya, Dihyah Al-Kalbi. Ada sahabat itu yang badannya dipakai malaikat Pak, khususnya malaikat Jibril. Karena ketika perang Badar itu ada orang kafir Pak, perangnya jago betul. Dan dia adik iparnya Rasulullah. Tahu nggak siapa namanya? Maka badannya Pak dipakai untuk malaikat Jibril untuk mengalahkan orang kafir tersebut. Kalau orang kafir itu Pak adik iparnya Rasul. Berarti adik iparnya Rasul binnya bin siapa itu? Khuwailid. Adiknya siapa itu Pak? Adiknya Khadijah. Subhanallah. Naufal bin Khuwailid Pak. Siapa sahabat Nabi yang badannya dipakai oleh malaikat Pak? Zubair bin Awwam. Subhanallah. Zubair bin Awwam itu pembunuhannya karena nggak kalah-kalah nih Pak. Naufal bin Khuwailid Pak nggak kalah-kalah, jago perang dia, ya, jago perang. Dialah yang membayar orang-orang Yahudi Pak untuk mensihir Rasul Pak, ya, karena pakai cara fisik nggak bisa, mungkin pakai cara non fisik tuh Pak, ya. Susah betul dikalahkannya Naufal Pak. Ilmu kanuragannya luar biasa dahsyat. Seperti siapa? Dipo Nusantara Aidit coba. Juga ilmu kanuragannya jago tuh Pak. Itu pasukan Cakrabirawa yang keluar dari pasukannya Pak Karno Pak. Itu nggak bisa Pak mengalahkan apa Dipo Nusantara Aidit Pak, nggak bisa itu. Ya, ilmu kanuragannya luar biasa Pak. Tapi siapa itu Pak yang bisa menemukan DNA ini? Ya, orangnya orang Ciledug Pak. Masih hidup, umurnya 95 tahun. Dia yang menemukan Pak. Kau Ustaz tahu? Saya ketemu saya. Waktu ceramah yang ngundang dia. Ya, jadi ketika itu saya berbicara masalah PKI itu Pak, diundang ke rumahnya. Saya bilang kalau diundang kayak gitu, habis ngomong masalah PKI, ngeri-ngeri sedap Pak itu. Ya, ngeri-ngeri sedap tuh Pak. Subhanallah. Cerita beliau, tahu nggak Ustaz? Yang ngebunuh DNA Aidit saya, yang menemukan saya. Orang udah ketemu Pak rumahnya DNA Aidit, persembunyiannya itu. Subhanallah. Ya, tapi nggak bisa menemukan Pak. Semua kamar, bunkernya nggak kelihatan DNA Aidit Pak. Naik ke parah ke atas nggak ada. Setiap lemari dibuka nggak ketemu Pak. Orang ini nggak akan saya sebut namanya Pak ya. Live masalahnya ini Pak. Ya, dia banyak. Ketemu nggak? Enggak. Kata beliau. Udah di luar aja saya yang masuk ya. Beliau sholat 2 rakaat. Ketemu Pak di belakang pintu Pak. Ketahuan. Langsung apes ilmunya tuh Pak. Kenapa? Salah satu yang beliau baca itu doanya Zubair bin Awwam. Ketika badannya atas izin Rasul dipakai oleh siapa? Jibril, mengalahkan Naufal bin Khuwailid yang susah dikalahkan. Gitu tuh Pak. Jadi kalau Bapak susah ngalahin orang Pak, baca tuh Pak. Subhanallah. Di perang Badar itu Pak meninggalkan zikir-zikir, doa-doa dahsyat. Dikumpulin oleh seorang ulama ahli hadis namanya Imam An-Nawawi dalam sebuah kitabnya Al-Azkar. Doa-doa tuh Pak, sehingga muncullah namanya sholawat Jibril tuh Pak. Apa kata Nabi? Zubair baca doa ini, subhan, dipakai badannya oleh Jibril Pak. Kalah langsung tuh Pak Naufal bin Khuwailid. Subhanallah. Ya, siapa kira-kira di antara kita yang dipakai oleh Allah Pak, untuk mengalahkan musuh-musuh kita? Itu tuh Pak ya. Sudah jam 6 kurang sedikit Pak. Barangkali ada pertanyaan silahkan. Wallahu a'lam bishawab.
silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau saya tidak keliru, Ustaz, ketika Ali bin Abi Thalib berperang dengan Muawiyah, pada saat itulah muncul banyak sekali hadis-hadis palsu, Ustaz. Ada yang dibuat oleh orang-orang Syiah, antara lain yang sangat mengkultuskan Ali, dan ada satu riwayat yang sangat bertentangan dengan logika. Misalnya seperti Ali sedang berjalan, ada orang Yahudi sepuh, kemudian Ali menjelang sholat, itu jadi fokus sholatnya itu supaya tidak terlambat matahari berhenti. Kemudian ada satu hadis yang beredar di medsos tadi ini menjadi pertanyaan saya, poinnya ini mengenai Muawiyah. Ketika Muawiyah wafat itu, langit itu redup karena banyak sekali malaikat di atas, karena satu amalannya Muawiyah itu banyak sekali membaca surat Al-Ikhlas. Mohon penjelasan Ustaz hadis itu seperti bagaimana? Terima kasih. Baik, jazakallah khair. Pertanyaannya bagus Pak ya. Perseteruan antar sahabat Nabi, contohnya Ali dan Muawiyah, itu tidak menjatuhkan nilai kesahabatan keduanya. Kata Nabi, ashabi udulun, sahabatku itu semuanya adil. Tidak ada hadis itu menjadi lemah karena sahabat, siapapun dia. Walaupun perseteruan Ali dengan Muawiyah, Ali dengan mertuanya, siapa dia? Aisyah. Perang apa itu? Perang Unta, perang Jamal, Pak. Itu perbedaan ijtihad di antara mereka. Bisa dipahami nggak nih Pak? Bisa ya. Kita terkadang kalau membahas perseteruan Ali dengan Muawiyah habis betul kayaknya Pak. Pun sama di sebelah ya sebagian kalangan itu karena khawatir terjebak pada Syiah, Pak. Hadis-hadis Ahlul Bait diabaikan, nggak benar juga itu. Ya, contoh perseteruan Yazid dengan Husain. Maka pakai riwayat manapun, Pak, yang mesti disalahkan Yazid. Salah tuh, Pak. Perseteruan Muawiyah dengan Hasan, mau nggak mau yang disalahkan Muawiyah. Kenapa? Muawiyah nggak tepat janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uhud. Paman, saya akan berikan kekuasaan kepada paman. Syaratnya dua. Satu, paman jangan pernah caci ayah saya di mimbar, di tempat-tempat umum. Nggak mau Pak Muawiyah. Tapi apakah Hasan tidak memberikan kekuasaan kepada Muawiyah? Tetap memberikan. Itu kata adiknya, Bang, ini Muawiyah nggak mau, dia nggak tepati janji, dia nggak mau, tetap mau mencaci ayah kita. Diam deh, gitu tuh, mungkin kata Hasan tuh, Pak. Udah saya abangmu, yang jadi khalifah saya bukan kamu, nggak apa-apa. Yang kedua, paman, saya akan berikan kekuasaan kepada paman, tapi tolong selesai paman menjabat, berikan kepadaku kalau umurku masih ada. Kalau tidak ada, berikan kepada umat Islam biar mereka bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Tapi ternyata Hasan umurnya pendek, meninggal sebabnya diracun oleh istrinya. Karena kenapa? Istrinya dijanjikan nanti akan dinikahi oleh Yazid bin Muawiyah. Ternyata enggak juga tuh, Pak. Oh, lakinya aja diracun, ntar saya kalau jadi lakinya diracun juga. Pinter tuh Pak tuh Yazid bin Muawiyah. Ya. Panjang umur Muawiyah sampai 20 tahun tuh Pak tuh. Banyak periodenya nih Pak Muawiyah nih Pak. Subhanallah. Ternyata dia nggak menepati janji. Hasan umurnya pendek, Muawiyah umurnya panjang. Dia tidak menyerahkan kekuasaan pada umat Islam, tapi diberikan kepada siapa? Yazid. Salah juga tuh Pak. Tetapi sungguh pun Muawiyah melakukan itu, nilai kesahabatan Muawiyah tidak jatuh. Kita ini terkadang
Berbicara Muawiyah, habis betul Muawiyah. Jangan. Kita berbicara Ali, khawatir terjebak Syiah, juga salah. Sampaikan aja dalil seadanya, Pak. Riwayat seadanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Sampai bencinya kita kepada Syiah, akhirnya apa? Hadis-hadis kewajiban mencintai Ahlul Bait kita tolak. Nggak benar juga. Karena kata Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bima lan tadillu abada, kitabi wa itrati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, pegang, kalian tidak akan pernah tersesat. Satu, Al-Quran. Yang kedua, wa itrati, anak keturunanku. Nah, Muawiyah berseteru dengan Ali di Daimatul Jandal, perang Siffin tuh Pak. Itu tidak menjatuhkan nilai kesahabatan Muawiyah, juga nilai kesahabatan Ali. Muawiyah, apa kata Rasul? Aku pernah melihatnya ketika wafat nanti, malaikat berbaris Pak, dari masjidku ini hingga ke kuburannya. Kuburan Muawiyah di mana Pak? Damaskus tuh Pak. Madinah Damaskus berapa kilo Pak? Panjang kilo Pak, 1700 kilo. Malaikat berbaris. Kata Rasul, apa keistimewaan Muawiyah? Tiap malam dia memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Tuh Pak. Itu pengakuan dari Nabi. Walaupun Muawiyah sebagian riwayat, mohon maaf, negatif buat Muawiyah. Contoh terkait Ammar bin Yasir. La yaqtulu illa fi'atun baghiyah. Yang membunuh nanti siapa? Ammar bin Yasir, itu kelompok pemberontak. Hadis itu Nabi memaksudkan kepada siapa itu? Muawiyah. Tapi sungguh pun ada hadis itu, nilai kesahabatan Muawiyah tidak jatuh. Paham nggak? Berbicara sahabat Pak, makanya madhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari Maturidi Pak, itu ketika sahabat berseteru tawakuf Pak, saking hati-hatinya tawakuf. Biarkan itu urusan Muawiyah, biarkan itu urusan Ali Pak. Gitu tuh ya. Ali berseteru bukan hanya dengan Muawiyah, dengan siapa lagi Pak? Ibundanya Aisyah. Camel War, perang unta tuh, aduh subhanallah. Tapi apakah Ali lantas jatuh kesahabatannya karena memerangi ibunda Aisyah, atau ibunda Aisyah jatuh kesahabatannya karena memerangi Ali? Tidak Pak. Itu ijtihad mereka masing-masing tuh Pak. Kenapa? Karena sudah dapat sertifikat dari Nabi, ashabi udulun. Jadi hadis itu benar Pak. Ya, hadis yang Bapak ungkapkan itu benar adanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya waktu jadi ketua Masjid UI Pak, mengumpulkan radio-radio Islam Pak. Kita undang 756 AM Rojak. Kita undang 720 AM Rasil. Kita undang 95.5 Radio Alaikassalam. Kita undang Dakta Pak, 100 berapa itu? 107. Ini Bapak ini nggak punya radio kan ya nih? 107.0 tuh Pak. Dakta tuh Pak kita undang Pak. Yang nggak kita undang 90.0 aja tuh Pak. Apa itu Pak? Nggak ada kaitannya itu Pak. Macet aja itu Pak tuh. Nggak ada yang datang Pak. Kita undang tuh. Subhanallah. Maksudnya saya punya data terkait surat wasiatnya siapa Ummul Fadl kepada bukan yang diberikan kepada Muawiyah. Itu mudah-mudahan jadi kotak Pandora tuh Pak. Subhanallah. Itu tuh ya. Jadi Bapak bercerita, membaca riwayat sahabat berseteru, biarkan. Hadis al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh, yang dibunuh di neraka, nggak berlaku buat sahabat Pak. Ali dengan Muawiyah nggak berlaku tuh Pak. Hebatnya nilai kesahabatan tuh Pak. Gitu tuh ya. Hebatnya nilai kesahabatan, tidak runtuh Pak. Maka saya bercerita tentang Ali dan Muawiyah, udah seadanya Pak. Saya nggak takut disebut Wahabi, saya nggak takut disebut Syiah Pak. Ceritakan seadanya. Karena itu yang paling apa? Ringan. Ya betul nggak? Paling ringan nanti beban kita di hari kiamat. Yang lain ada? Jadi yang nggak boleh itu, saya mesti bercerita Muawiyah
Seperti kata yang lain, pokoknya Muawiyah mesti gini, mesti gini, mesti gini. Ali mesti gini, mesti nggak bisa mesti begini. Tengok aja ada dalilnya tidak, ada riwayatnya tidak. Subhanallah. Karena yang diagungkan bukan Muawiyahnya, yang diagungkan bukan alinya. Wa rabbaka fakabbir. Allahnya, Pak, Rasulnya. Gitu tuh. Jika tidak ada kita cukupkan, Pak, ya. Insya Allah kita ketemu Ramadan, nggak tahu ada pengajian atau tidak di sini. Ya. Kalau ada insya Allah kalau ketemu, kalau tidak ada nanti kita ketemu bulan Syawal lagi. Saya mohon maaf lahir dan batin. Ya, mau masuk bulan Ramadan barangkali ada perkataan, ada akhlak yang tidak berkenan. Karena kata Nabi, kullu ummati mu'afa fi Ramadan. Semua umatku itu dimaafkan di bulan Ramadan. Kecuali dua pihak. Illa musyrikun, orang musyrik, Pak. Gak termasuk. Yang kedua, au musyahidun, orang yang dengki kepada orang lain. Nah, itu gak dimaafkan. Ya, gak dimaafkan. Karena itu saya tidak menyalahkan para sahabat yang WA, yang saling meminta maaf tuh, Pak, kepada saudaranya sesama muslim. Khawatir Ramadan tidak maksimal karena ada hak-hak adami yang tidak ditunaikan. والله بصواب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته